Pandemi COVID-19 yang telah melanda dunia selama kurang lebih 2 tahun lamanya. Jadi, kedatangan virus COVID-19 yang tidak diundang ini merupakan sebuah ancaman untuk kita semua. Sebab, secara tidak langsung, kedatangan virus ini telah meresahkan masyarakat dan membawa berbagai dampak yang besar, terutama bagi beberapa tatanan kehidupan masyarakat yang mengalami perubahan sosial. Pandemi tidak hanya membawa dampak yang besar, namun pandemi telah melumpuhkan berbagai macam aktivitas masyarakat di seluruh dunia. Berbagai macam kegiatan yang biasanya dilakukan di luar rumah, kini terpaksa dilakukan di dalam rumah. Hal ini menyebabkan berbagai macam bentuk kegiatan, interaksi yang terjadi di dalam masyarakat menjadi terbatas, terutama kegiatan bepergian keluar rumah. Berbagai macam cara telah diupayakan untuk pemerintah dan masyarakat untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Salah satunya adalah penerapan protokol kesehatan. Mengingat tetap dibutuhkannya bepergian keluar untuk berbagai macam urusan, maka pemerintah melakukan pelonggaran aktivitas. Namun, para masyarakat diwajibkan untuk melakukan berbagai macam tes. Selain sebagai syarat untuk melakukan perjalanan, tes ini dilakukan sebagai bentuk pembuktian bahwa mereka tidak terinfeksi virus COVID-19. Tidak hanya berhenti sampai di situ, tes ini bertujuan guna mengetahui atau mendeteksi apakah ada virus COVID-19 di dalam tubuh. Tes tersebut adalah PCR. Ada berbagai macam bentuk peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai tes PCR ini. Peraturan mengenai tes PCR ini dianggap terlalu ketat oleh para masyarakat sehingga banyak menimbulkan berbagai macam permasalahan hingga pelanggaran yang terkait dengan tes PCR ini. Mengacu kepada Surat Edaran Nomor 114 Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan internasional dengan transportasi udara pada masa pandemi COVID-19, serta Surat Edaran Nomor 25 Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi COVID-19, menyatakan bahwa untuk memenuhi persyaratan kesehatan yang ingin melaksanakan perjalanan dari atau bandar udara seluruh wilayah Indonesia dan antar wilayah Indonesia luar negeri, wajib menunjukkan hasil negatif COVID-19 yang dinyatakan lewat tes rapid test PCR dengan kurun waktu maksimal sesuai wilayah yang ditempuh dan telah diatur, dan kartu atau sertifikat telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap. Lalu yang menjadi sorotan adalah mengapa masih banyak kasus pemalsuan hasil tes PCR yang terang-terangan sudah dilarang dan menyalahi aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah saat ini? Dikutip dari laman CNBC Indonesia pertanggal 3 November 2021, bahwasanya sebelum tarif biaya tes PCR mengalami penurunan hingga mencapai harga Rp275.000 sampai Rp300.000 saat ini, tarif biaya tes PCR sempat mengalami angka jutaan rupiah. Bahkan hanya untuk screening tes PCR bisa menembus angka 2 juta rupiah. Fenomena ini menjadi perhatian di kala pandemi saat ini, sektor ekonomi menjadi sektor yang paling terdampak, serta masalah finansial menjadi faktor penentu mengapa masih saja banyak kasus pemalsuan tes PCR saat ini. Terdapat pemalsuan hasil PCR di Bandara Halim. Sindikat ini diketahui setelah ada laporan dari masyarakat yang curiga terhadap salah satu penumpang Citylink. Vice President Corporate Secretary dan CSR PT Citylink Indonesia, Resti Kusandarina, mengkonfirmasi bahwa sindikat itu bukanlah pegawai dari perusahaannya. Dapat disampaikan bahwa oknum yang merupakan tersangka dalam sindikat pemalsuan dokumen tersebut bukanlah pegawai Citylink, melainkan staf pihak penyedia jasa layanan ground staff bandara yang bekerja untuk Citylink, kata Resti dalam keterangannya Jumat 23 Juli 2021. Salah satu penumpang yang belum memiliki hasil tes PCR ditawari oleh salah satu staf bandara untuk melakukan tes PCR.
Akan tetapi, ternyata penumpang tersebut tidak dibawa menuju laboratorium untuk diswab, melainkan diajak ke salah satu tempat dan disuruh untuk menunggu sebentar, dan tidak lama kemudian penumpang tersebut mendapatkan surat hasil tes PCR, padahal ia belum diambil sampel untuk dites apakah negatif atau positif. Dan penumpang tersebut langsung disuruh membayar 600.000 untuk hasil tes palsu tersebut. Dalam kasus ini, 5 pelaku telah ditangkap, 3 orang bertindak sebagai penyedia jasa, sedangkan 2 orang merupakan calon penumpang atau pengguna hasil tes PCR palsu tersebut. Terdapat kasus pemalsuan hasil tes PCR kembali, 3 oknum ini mengedit surat keterangan PCR Bumame Farmasi. Polda Metro Jaya sudah menjerat 3 orang pelaku pemalsuan surat hasil tes PCR yang sempat viral di media sosial. Para pelaku terancam hukuman pidana penjara 10 tahun dan denda sebanyak 5 miliar rupiah. Kasus ini terungkap setelah polisi menelusuri unggahan media sosial Dr. Tirta tentang penjual surat hasil tes PCR palsu untuk bisa pergi ke Bali pada akhir tahun 2020 lalu. Kemudian diunggah Dr. Tirta, baru ketahuan PT BF atau Bumame Farmasi ini yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Terang Yusri. Awalnya, surat keterangan palsu tersebut digunakan para pelaku untuk berpergian ke Bali. Namun, setelah di Bali, para pelaku sepakat untuk menjajakan bisnis tersebut dengan mencatut logo Bumame Farmasi. Kemudian, berdasarkan keterangan awal, pelaku mempromosikan surat hasil pemeriksaan swab PCR tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu melalui akun Instagramnya. Modusnya membuat memalsukan data atas nama PT BF untuk kemudian bisa lolos berangkat ke Bali dengan memalsukan bukti tes usap atau tes swab. Adapun, untuk dapat menganalisis suatu kasus yang kami ambil, yakni dalam hal ini kami mengambil kasus PCR, di mana kami menggunakan teori Karl Marx sebagai acuan dasar atau pedoman dalam menganalisis kasus tersebut. Dalam teori tersebut menjelaskan bahwasannya hukum menurut Karl Marx merupakan suatu cerminan dari hubungan hukum ekonomis suatu masyarakat dalam suatu tahapan perkembangan tertentu, di mana hukum dalam hal ini berfungsi sebagai alat kekuasaan untuk kelompok yang dominan atau kelompok yang memiliki pengaruh atau kekuatan yang besar dalam menentukan suatu kebijakan atau keputusan. Dari kasus yang sudah dijelaskan sebelumnya, apa yang Marx jelaskan ini bisa dilihat bahwa peraturan mengenai tes PCR menjadi alat kekuasaan untuk kelompok yang dominan. Lalu, siapakah mereka ini? Tentunya mereka yang memiliki kepentingan dalam bisnis PCR. Selain itu, peraturan ini juga bisa menguntungkan bagi para kapitalis yang bergerak dalam bisnis PCR. Berubah-ubahnya aturan atau regulasi ini menunjukkan bahwa ada pengaruh atau usulan atau produk dari kelompok-kelompok tertentu. Paling tidak, ada penguasa, politisi, dan pengusaha yang memengaruhi kebijakan terkait PCR ini. Peraturan mengenai PCR tersebut digunakan supaya bisnis PCR tetap bisa berjalan dan banyak konsumennya, sehingga dalam tanda kutip, negara berbisnis dengan rakyatnya, terbukti dengan sering berubahnya harga tes PCR. Ketika aturan PCR dirasa memberatkan bagi masyarakat karena biayanya yang terbilang mahal dan harus dilakukan dalam waktu yang singkat, maka muncullah oknum-oknum tertentu yang memalsukan hasil tes PCR. Pemalsuan hasil PCR ini adalah sebagai bentuk strategi yang dilakukan beberapa orang supaya mereka bisa melawan kelompok dominan ini. Selain itu, mereka seolah berpikir bahwa negara saja bisa berbisnis dengan rakyatnya. Masa iya rakyatnya tidak bisa melakukan bisnisnya sendiri? Lalu dari permasalahan ini, apa sih jalan keluar yang bisa kita ambil? Sebelumnya, harus kita sadari bahwa penerapan aturan terkait PCR ini adalah pertimbangan dalam standar kesehatan. Namun, ada beberapa hal penting yang harus disoroti dalam penerapan aturan tersebut. Pertama, pemerintah harusnya bisa memberikan kejelasan mengenai regulasi atau peraturan terkait PCR, di mana terkadang beberapa peraturan sering diterapkan lalu dibatalkan begitu saja. Kedua,
harus ada pengawasan yang ketat bagi penyedia jasa tes PCR, supaya tidak ada manipulasi dalam pelaksanaannya, baik berupa harga yang digelembungkan ataupun pemalsuan hasil PCR. Terakhir, pemerintah harus bisa netral dan lepas dari segala bentuk tekanan maupun pengaruh dari suatu kelompok tertentu dalam merumuskan peraturan terkait PCR. Karena kebijakan yang bersifat dari atas ke bawah atau top down ini terkesan dipaksakan kepada masyarakat, sehingga akan membuat masyarakat terbebani dan akhirnya mencari jalan lain, salah satunya dengan memalsukan hasil tes PCR.